Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAK. Perkenalkan, saya Reisha Mita Kaila Mensarani dengan NIM 2023 011053. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen. Berikut ini merupakan video penjelasannya. Baik, pertanyaan yang pertama terkait dilema transfer pricing berdasarkan slide ke-15 dan juga 16. Pertanyaannya, sebuah perusahaan multinasional ingin memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak yang tinggi, misalnya Indonesia, ke negara dengan tarif pajak yang rendah, misalnya Singapura, melalui transfer pricing. Nah, di sini saya diminta untuk menganalisis dari sudut pandang etika bisnis dan juga kepatuhan regulasi. Apakah praktik ini dapat dibenarkan? Oke, jadi berdasarkan perspektif dari etika bisnis, secara etis, isu utama ini sebenarnya bukan sekedar dari kepatuhan hukumnya saja, tapi dari tujuan Next, pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang akuntan manajemen dapat menyeimbangkan tuntutan untuk meminimalkan beban pajak secara global dengan kewajiban untuk mematuhi prinsip arm's length principle. Nah, jadi akuntan manajemen ini sebenarnya berada pada persimpangan antara strategi bisnis global dan juga kewajiban kepatuhan. Nah, peran mereka di sini bukan hanya sekedar teknisnya saja, tapi juga secara etik dan juga strategis. Nah, diantaranya yaitu harus memastikan kepatuhan pada arm's length principle. Nah, dalam hal ini, akuntan itu harus menggunakan benchmark harga pasar, analisis yang comparable, yang tentunya relevan untuk memastikan transaksi antar perusahaan. Dan juga harus mencerminkan kondisi yang terjadi pada pihak independen. Lalu juga harus menyusun transfer pricing documentation yang komprehensif, yaitu meliputi analisis fungsional, analisis risiko, dan juga analisis aset. Lalu hal ini juga akuntan harus mengidentifikasi apakah suatu entitas ini benar-benar memiliki substansi, itu fungsi, aset, dan juga personel. Nah, lalu selanjutnya akuntan ini harus mengelola optimalisasi pajak secara bertanggung jawab. Nah, optimalisasi pajak ini sejatinya memang tetap merupakan tujuan korporasi. Akan tetapi, akuntan manajemen ini harus melakukannya dengan prinsip yang pertama, tax efficiency but not tax efficient, yaitu memanfaatkan insentif pajak yang sah tanpa memindahkan laba secara artificial. Lalu juga harus ada prinsip alignment dengan aktivitas ekonomi yang real. Nah,
Dalam hal ini tetap harus mendorong struktur bisnis global yang mendistribusikan laba sesuai fungsi dan juga risiko yang benar-benar dijalankan. Lalu yang selanjutnya prinsip analisis risiko regulasi dengan mengkomunikasikan potensi risiko koreksi pajak, reputational risk dan juga implikasi jangka panjang bagi para stakeholder. Lalu akuntan di sini juga harus menjaga etika profesional. Nah, di sini akuntan harus mengedepankan integritas dan juga objektivitas, termasuk diantaranya keberanian untuk memberikan counter advice apabila strategi pajak yang diusulkan itu cenderung agresif. Lalu juga harus mengedepankan kepatuhan lintas yurisdiksi, yaitu sebagaimana telah digarisbawahi pada slide topik Global Regulatory Complexity yang ada pada kolabor. Lalu juga harus mengedepankan yang namanya transparansi internal dalam laporan struktur pajak kepada manajemen puncak dan audit komite. Baik, jadi untuk soal berikutnya terkait manajemen modal kerja global berdasarkan slide 3, 5, 6, dan juga 18. Pertanyaannya, mengapa cash pooling menjadi teknik yang sangat powerful untuk manajemen kas sebuah perusahaan multinasional, dan identifikasi dua manfaat utama dan juga satu risiko utama dari penerapannya. Jadi cash pooling itu sebagaimana yang telah disinggung juga pada slide yang ada di kolabor tentang centralized cash management dan juga teknologi cash pooling, yaitu merupakan metode pengonsolidasian saldo kas antar anak perusahaan untuk menciptakan likuiditas yang lebih efisien pada level grup. Nah, teknik ini tuh sebenarnya sangat kuat karena mampu mengubah struktur likuiditas yang terfragmentasi menjadi satu pusat kendali yang terintegrasi dari lintas negara. Nah, dua manfaat utama diantaranya yang pertama itu adalah optimalisasi likuiditas dan juga pengurangan idle cash dengan mengonsolidasikan kasnya. Nah, perusahaan ini dapat mengurangi saldo menganggur di anak perusahaan tertentu dan juga bisa memanfaatkan surplus untuk menutup kebutuhan kas di entitas lainnya. Nah, hal ini tentunya selaras ya dengan tujuan optimalisasi saldo kas pada manajemen kas internasional, dan hasilnya perusahaan itu tidak perlu menahan likuiditas yang berlebih dan juga dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang lebih mahal. Lalu yang kedua, ada efisiensi biaya pendanaan dan juga investasi. Nah, pooling di sini memungkinkan grup untuk mendapatkan bunga yang lebih kompetitif, lalu juga bisa mengurangi biaya pinjaman internal dan juga meningkatkan return atas kas yang terkonsolidasi. Nah, pendekatan ini mendukung skala ekonomi global melalui centralized cash management sebagaimana dijelaskan dalam slide tentang skala ekonomi global. Nah, lalu kalau kita bicara tentang satu risiko utama, yaitu adanya risiko kepatuhan terhadap regulasi lintas negara, karena tidak semua yurisdiksi itu mengizinkan yang namanya pengalihan kas lintas entitas tanpa adanya pembatasan. Nah, cash pooling di sini sebenarnya dapat menimbulkan isu hukum, termasuk aturan currency control dan juga pembatasan pembayaran antar perusahaan hingga implikasi pajak dan transfer pricing. Baik, jadi pertanyaan selanjutnya, jika sebuah anak perusahaan di Brazil mengalami surplus kas, sementara anak perusahaan di Turki mengalami defisit, langkah apa yang harus diambil oleh corporate treasury untuk mengoptimalkan posisi kas secara global tanpa melanggar regulasi setempat? Oke, jadi untuk mengelola ketidakseimbangan likuiditas antar negara, nah corporate treasury ini harus mengikuti proses yang hati-hati tentunya dan juga berbasis kepatuhan. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain melakukan evaluasi regulasi setempat secara mendalam. Nah, langkah awalnya ini memang kita harus menelaah dulu nih batasan capital movement ataupun pajak withholding dan juga batasan pinjaman antar perusahaan baik di Brazil maupun di Turki. Nah, evaluasi ini itu memastikan bahwa transfer dana ini tidak akan melanggar peraturan otoritas moneter atau perpajakan yang berlaku. Lalu yang selanjutnya menyusun global cash position dan intragroup liquidity map. Nah, jadi treasury di sini harus memetakan saldo kas aktual seluruh entitas untuk menentukan timing dan juga jumlah arus kas yang dapat direalokasi. Nah, mapping ini tuh didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi tentunya. Lalu yang selanjutnya juga bisa menggunakan mekanisme internal transfer yang sesuai dengan regulasi, misalnya intercompany loan yang compliant
Jadi jika diperbolehkan nih, corporate treasury ini dapat mengalirkan surplus Brazil ke Turki melalui skema pinjaman internal dengan suku bunga yang wajar, dokumentasi yang lengkap, dan juga perhitungan transfer pricing yang sesuai. Lalu yang selanjutnya juga alternatif jika misalnya transfer kas langsung dibatasi, yaitu national polling pada level regional itu jika diperbolehkan, yaitu tanpa memindahkan kas secara fisik. Lalu juga bisa natural hedging atau internal netting sehingga beban pembayaran antar entitas itu dikompensasikan tanpa perpindahan dana besar. Lalu juga menggunakan pembiayaan lokal untuk Turki bila Brazil itu tidak diperbolehkan melakukan outbound cash movement, yang mana sejalan dengan prinsip mitigasi risiko dan juga penyesuaian terhadap regulatory constraints. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.